Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Marilah kita awali pertemuan ini dengan bacakan doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina, Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama, Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Anakku sekalian, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat afiat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sajikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman sekalian, melanjuti materi minggu yang lalu, yang terakhir adalah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan selanjutnya kita akan masuki Khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Teman sekalian, Khalifah Umar bin Khattab ini menjabat sebagai khalifah itu pada tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Atau Masehinya pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Mari kita akan lihat sejarah daripada kehidupan Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana masuk Islam, bagaimana setelah masuk Islam, bagaimana sebelumnya. Kita akan lihat bagaimana sepak terjang daripada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian setelah menjadi pemimpin, menjadi khalifah, apa kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab? Tentunya beda dengan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah sekalian, sebelum masuki materi lebih lanjut, langkah baiknya kita mengenal dulu silsilah daripada Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qud Raza bin Adi bin Ka'ab. Jadi ayahnya siapa? Umar. Ayahnya bernama Khattab, kemudian kakeknya bernama Nufail al-Quraisy. Jadi beliau adalah dari suku yang amat besar di Mekah ketika itu adalah suku Quraisy. Dan garis keturunannya nanti akan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW pada Ka'ab bin Lu'ay. Anakku sekalian yang berbahagia, kedudukan Umar bin Khattab dalam masyarakat kafir Quraisy ketika itu, beliau adalah keluarga dari Bani Adi al-Quraisy. Keluarga Bani Adi ini termasuk keluarga besar suku Quraisy di Mekah. Tidak satupun kaum Quraisy Mekah yang tidak mengenal Umar. Ini karena Umar terkenal sebagai orang yang pemberani, gagah, dan tegas. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah
sangat-sangat orang yang memusuhi kaum muslimin. Orang Islam adalah sangat dimusuhi oleh Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Ia nggak segan-segan untuk menyiksa khususnya keluarga dari Bani Adi, dari keluarganya nih, Bani Ad yang ketahuan masuk Islam oleh Umar bin Khattab akan disiksanya. Anakku sekalian, kemudian Umar bin Khattab didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika itu. Apa doanya? Semoga Umar, jadi ada dua Umar, satu Umar bin Khattab, yang satu lagi Abu Jahal, Umar juga namanya. Baik, bagaimana kisah masuknya Umar bin Khattab ke Islam? Ini ada animasi yang akan kalian saksikan dengan sesama. Tolong diperhatikan baik-baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik. Kalian tentunya sudah mengenal sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, bukan? Sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah seorang laki-laki yang dikenal keras dan kejam. Namun, Allah berkehendak memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mari kita ikuti ceritanya. Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Aku hendak memberitahukan suatu berita besar untukmu. Adikmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid telah memeluk Islam, agamanya Muhammad. Demikian ujar seorang lelaki kafir Quraisy kepada Umar. Umar terkejut dan marah besar mendengar hal itu. Segera ia berlari menuju rumah adiknya tanpa bersuara sedikit pun. Ketika itu, Fatimah dan suaminya sedang belajar Al-Quran bersama seorang lagi sahabat mereka, Khabbab al-Arati. "Aku Umar, cepat buka pintunya," bentak Umar. Khabbab mendengar hal itu langsung berlari menyembunyikan dirinya. Sementara Fatimah dan Sa'id pucat mukanya. Mereka faham akan watak Umar serta kebenciannya terhadap Islam. Namun dengan membesarkan hati, Fatimah membuka pintu rumahnya. "Aku mendengar kamu membaca sesuatu," bentak Umar. "Apa yang kamu dengar? Kami tidak membaca apa-apa," kata Fatimah. Ia sebelumnya telah menyembunyikan mushaf Quran yang dibacanya. "Aku dengar apa yang kamu baca. Aku tahu kamu sudah menganut agama Muhammad," hardik Umar. Lantas Umar mencekik leher Sa'id dan hendak memukulnya. Fatimah coba membela suaminya. Pukulan Umar tidak mengenai Sa'id, namun malah melukai dahi Fatimah. "Ya, kami telah memeluk agama Islam. Kami percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah," teriak Fatimah dengan lantang. Melihat hal itu, Umar yang garang mendadak berubah lembut. Dia merasa kasihan melihat kepala adiknya berdarah akibat pukulannya. "Berikan kepadaku mushaf yang kau baca. Aku berjanji tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin mengetahui apa yang dibawa oleh Muhammad," Umar berkata kepada adiknya. Fatimah agak ragu, tetapi Umar kembali meyakinkannya. "Jangan takut. Aku bersumpah demi Tuhan Muhammad, aku akan kembalikan mushaf itu selepas membacanya." Fatimah terharu. Dia amat mengenali sifat Umar yang sangat memegang teguh sebuah janji. Akhirnya diserahkanlah mushaf Quran yang disembunyikannya. Fatimah menjawab, "Umar saudaraku, engkau masih najis karena syirikmu. Al-Quran ini tidak boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci." Fatimah menyuruh Umar mandi. Selepas itu barulah diserahkan mushaf itu kepadanya. Umar menerimanya dengan penuh rasa penasaran. Ia lantas membuka surat Toha. Ia membaca mulai dari awal surat tersebut. Setelah membacanya,
Spontan ia berkata, "Alangkah indahnya ayat ini." Habab yang masih dalam persembunyiannya dalam rumah Fatimah memberanikan diri untuk keluar mendengar perkataan Umar itu. Habab berkata, "Umar, demi Allah, aku pernah mendengar Muhammad berdoa, 'Ya Allah, bantulah Islam dengan Abul Hakam Hisham atau Umar Al-Khattab.' Cepatlah Umar, segeralah engkau temui Muhammad," desak Habab. Akhirnya mereka berdua menemui Nabi Muhammad di sebuah rumah berdekatan dengan Bukit Safa, di mana Nabi sedang mengajarkan agama Islam kepada sahabatnya. Para sahabat yang melihat kedatangan Umar menjadi gentar, khawatir Umar akan menyerang Nabi dan mereka. Nabi Muhammad sendiri sangat tenang. Beliau mempersilahkan Umar masuk. "Apakah yang menyebabkan engkau datang ke sini? Demi Allah, aku takut kamu tidak insyaf sehingga Allah menurunkan bencana atasmu." Nabi berkata kepada Umar, "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Umar membalas. Nabi dan para sahabat serentak bertakbir mendengar pengakuan Umar ini. Mereka satu persatu memeluk Umar sambil meneteskan air mata. Bagaimana? Sudah selesai menyaksikan animasi film tadi? Alhamdulillah, kita bisa mengambil tauladan hikmah daripada kejadian-kejadian yang dialami awal masuknya Umar bin Khattab. Nah, setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab itu kebijakannya apa? Khalifah Umar bin Khattab setelah menjadi pemimpin umat ketika itu adalah satu, dalam bidang ekonomi beliau membentuk satu badan namanya Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Itu dari bahasa Arab, bait, rumah, mal itu harta. Jadi suatu lembaga yang isinya adalah harta-harta kekayaan kaum muslimin ketika itu, yang mau bayar pajak darinya ke Baitul Mal. Kemudian apa kebijakan lainnya Umar bin Khattab yang belum dilakukan oleh khalifah sebelumnya Abu Bakar, yaitu mendirikan departemen pajak. Kemudian menetapkan anggaran penerimaan, masukan dan pengeluaran negara. Ini tidak terjadi sebelum khalifah Umar. Ya. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah di bidang pemerintahan, yaitu yang sampai hari ini kita pakai apa dari Umar bin Khattab, menetapkan kalender Hijriah, kalender Islam, ya, yang kita pakai sampai sekarang ini ya. Kemudian membuat lembaga, departemen di antara adalah keuangan, perpajakan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah membangun penjara. Ya. Dan kebijakan dalam pemerintahan berikutnya adalah Umar bin Khattab membagi wilayah Islam. Karena wilayah Islam itu sangat luas, maka Umar bin Khattab membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi. Anakku sekalian yang berbahagia, itulah kebijakan daripada Khalifah Umar bin Khattab. Lalu bagaimana kisah akhir pada kehidupan Umar bin Khattab? Beliau hanya memerintah 10 tahun, dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Dan beliau wafat dalam usia 63 tahun, sama dengan sahabat sebelumnya Abu Bakar. Dia pun wafat dalam usia yang 63. Nabi Muhammad berapa? 63. Ya, sama rata-rata. Nabi Muhammad 63, sahabat yang dua ini
usianya 63 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimakamkan di samping sisi Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku yang berbahagia. Lalu apa yang dapat kita ambil dari kepemimpinan, keteladanan Khalifah Umar bin Khattab yang dapat kita ambil sekarang nih dalam kehidupan kita sekarang? Yang masanya cuma 10 tahun ya menjadi khalifah, menjadi kepala negara. Apa yang dapat? Satu, beliau adalah pemimpin yang adil dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Siapapun orangnya dan jabatannya, bahkan sekalipun putranya melanggar tetap dihukum. Kalau mau mencuri ya dipotong tangannya. Ya. Kisah. Jadi kita harus dapat mengambil kepemimpinan yang adil, tidak pandang bulu, keteladanan. Kemudian pemimpin yang kuat. Ya, memang Umar bin Khattab sejak masih muda memang orangnya sangat kuat sekali ya. Di Makkah dulu itu dia adalah seorang pegulat. Jadi fisiknya kuat, otaknya juga kuat, semua jiwa raganya kuat. Umar bin Khattab itu kalau dilihat penampilannya luar biasa, ganteng, tingginya itu di atas standar orang-orang Arab ketika itu. Kalau dia naik kuda itu nyeret, kalau naik kuda itu kakinya nyeret ke tanah. Umar bin Khattab. Makanya kalau dalam setiap tanding gulat ya sebelum menjadi khalifah, sebelum masuk Islam, lalu Umar itu memenangkan pertandingan gulat tersebut. Nah, ini kuat fisik, jiwa raganya pun demikian. Nah, kepemimpinan yang kuat ini khalifah dipegang oleh beliau, maka kejayaan Islam sangatlah ketika itu luas, berkembang pesat ke penjuru daerah seperti Damaskus, Basrah, Mesir sampai ke Azerbaijan, ya itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Sampai Persia dan Rum, Kristen ya, Romawi itu beragama Kristen, itu tunduk kepada Umar bin Khattab. Inilah betapa kuatnya Umar bin Khattab dalam memimpin selama 10 tahun ini. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita lanjutkan pada materi berikutnya di minggu-minggunya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.